Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauji dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ibadah. Yang pertama-tama yaitu saya akan menjelaskan pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab. Ibadah dalam terminologi bahasa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti perbuatan atau pernyataan bukti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh." Yang kedua yaitu ibadah istilah. Cara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang ketiga yaitu ibadah menurut para ulama. Definisi terbaik dan terlengkap adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau rahimahullah mengatakan, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi, batin maupun yang nampak atau lahir. Yang kedua yaitu macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam salat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Yang selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Abdurrahman Abdul Khaliq menyebutkan dalam Al-Maqasid Al-Ammah Al-Syariah Al-Islamiyah 1985, 6 dan 9 bahwa tujuan utama Allah menciptakan makhluk seperti malaikat, jin, manusia, benda-benda padat, dan makhluk-makhluk lain adalah untuk beribadah. Tujuan pokok ibadah adalah menghadap diri kepada Allah dengan hati ikhlas semata-mata karenanya dalam rangka tunduk dan patuh kepadanya, memperoleh derajat atau kedudukan mulia di akhirat atau menjadi kekasih wali Allah dan sejenisnya. Sedangkan tujuan sekunder ibadah ialah memperbaiki dan menenangkan jiwa, memperoleh keutamaan dan hajat keduniaan, mencegah keburukan, kemungkaran, masuk surga dan terbebas dari siksa neraka, mendapat perniagaan dari Allah dan memperoleh kedudukan mulia. Dan selanjutnya yaitu ketentuan ibadah agar diterima Allah. Ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan kepada bid'ah, mardudah, bid'ah yang ditolak agar dapat diterima ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil, i'tiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.